Tes, tes. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membuat eh, tutorial sederhana. Ada request dari temen untuk membuat cincin ini di Rhino. Terus ini juga saya udah siapkan bahan-bahannya. Harap teman-teman simak dengan eh, seksama karena penjelasannya akan panjang untuk tutorial kali ini. Walaupun barangnya sederhana, tapi penjelasan di Reno akan panjang. Oke, mari kita mulai aja untuk tutorial yang ini ya, cincin yang ini dulu nih. Cincin ini dulu. Kita mulai. Ini kan saya hanya dikasih gambar, nggak pakai detail ukuran. Ini berapa, terus ini berapa, terus ketebalannya berapa. Itu tutorial yang saya buat ini ukurannya ngarang. Kita nyalain dulu timernya. Sebentar. Ya, kita mulai lagi. Sebelumnya udah saya buat bahan-bahannya supaya lebih enak nanti ngejelasinnya, karena udah ada bahannya ketimbang nanti harus bikin dari awal sambil ngejelasin. Ini juga udah di swap height, udah saya buat bahan-bahannya, tapi kita nanti bikin di jendela baru supaya bikinnya di sini nanti hasilnya yang di sini gitu. Kita mulai dari bentuk cincin ini. Bagaimana cara buat cincin kayak gini? Kita lihat, ini sangat sederhana ya, basic. Tapi walaupun basic, kalau nggak tahu ya bingung. Kita mulai di bagian ini, kita taruh di standar, terus tampak depan, terus kita ambil lingkaran nih. Oh, timernya belum nyala. Start. Kita taruh di tengah. Ini klik kanan ya, klik kanan. Untuk pen view-nya klik kanan. Kalau di tengah ini nggak lengket atau nggak nempel, nyari tengahnya susah, bisa pakai grid snap. Nah, tuh dia akan nempel per grid. Nah, grid ini bisa diatur, ini berapa mili kesininya. Ini grid minor. Nah, ini grid mayor nih, dari sini ke sini grid mayor. Ini yang per milinya, ini di Rhino ini 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili, 5. Ini grid mayornya 10 mili, 1 senti. Cara lainnya kita tekan aja 0, enter. Nah, 0 langsung, 0 enter. Nah, tuh. Jadi dalam pembuatan objek yang ada di sini atau pokoknya di sini, setiap kita klik, teman-teman perhati nih di sini nih. Ini sebenarnya perintahnya banyak banget nih. Cuman dalam hal ini kan saya nggak jelasin satu-satu ini. Kita hanya fokus ke cincinnya. Kalau dijelasin lagi satu-satu, waduh. Ada yang saya ngerti, ada juga yang nggak ngerti, ada juga yang dipakai, ada juga yang malah nggak kepake gitu. Lanjut, 0, enter. Nah, panah nih, mouse kita nih nanti akan ada pengaruhnya nih.
kita ke atas atau ke kanan. Nah, teman-teman lihat kursornya tuh, kursornya ada tanda putih-putih 4 biji. Tuh. Ini kita arah kanan nih. Ini arah atas. Itu apanya sih? Itu titik nolnya namanya. Kalau di geolocate kan ada 0, 1, berarti kan 0 itu awalnya. Nah, ini kita awalnya mau ke atas atau mau ke samping. Nah, taruhlah ke samping ya. Taruh ke samping. Berapa nih ditanya sama si Rino, berapa sih mau bikin lingkarannya? Ini kan nggak jelas berapa nih. Nah, ini kan lihat kursor sini kan kedip-kedip. Nah, kedip-kedip itu tulis angkanya. 16,55. Kalau udah enter. Nah, saya paling apal ukuran 13 soalnya 16,5. Udah sampai sini, terus karena ini dilihat objeknya itu nggak ini ya, nggak tebel tipis ya, maksudnya tebelnya tuh rata semua ya, berarti tinggal di offset kan, tinggal di offset. Nah, di objek yang ini kalau nggak salah saya offsetnya itu 1,5, berarti kita offset. Nyari offset di mana nih? Nah, biasa sih, bukan biasanya ya, tentu ada di curve tool. Cuman kalau aduh di mana nih, bingung atau cari di sini nggak ada, repot, ketik aja di sini offset, 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 baca lagi perintah, karena di Rhino sistemnya kayak gitu, di Matrix juga sama. Select curve nih, select. Nah, terus ditanya nih, mau satu ukuran, mau dua, mau ke dalam atau mau keluar. Nah, karena kan dalam hal ini kita keluar, arahin panahnya keluar. Nah, bukan ke dalam, arahin panahnya keluar. Berapa? Nah, tadi kan 1,5. Tulis nih di sini 1,5. Kalau udah enter. Nah, kalau udah, terus dari ini kan tampak depannya, berarti kan kita lagi nyari ketebalannya nih. Berapa nih mau dipakai tebelnya? Berapa nih mau pakai tebelnya? Kalau di geolocate biasanya dikasih penampang di sini langsung pakai 2 rel. Sebenarnya macam-macam sih caranya, nggak cuma itu aja. Nah, ini kita cari pakai cara yang paling simple. Kalau di sini saya bikin ini berapa nih? 5 mili ya. Ini tampak samping. Nah, ini 5 mili untuk lebarnya. Berarti kalau dari center ke sini 2,5, ke sini 2,5, gitu ya. Nah, kita bikin di sini tapak samping. Tapak samping boleh pakai di perspektif atau boleh pakai tapak samping yang di sini. Tuh. Kita pilih dua-duanya. Nih di Rhino tuh ada opsi pilih tuh ada 2. Kalau opsi dari kanan ke kiri, lihat tuh. Ini mudah-mudahan terekam ya di kamera tuh, mudah-mudahan jelas. Kalau dari kanan ke kiri itu garisnya putus-putus. Garisnya putus-putus. Dia terselek semuanya tuh. Nah, tapi klik kiri ya. Klik kiri tapi arahnya dari kanan ke kiri. Beda kalau misal dari kiri ke kanan. Garisnya utuh dia. Garisnya utuh tapi dia nggak ada apapun yang terpilih. Tuh. Tapi kalau dari kanan ke kiri dia nyenggol aja udah kepilih. Ya, pemahaman saya kalau full ini garisnya nggak patah-patah, ya artinya memang harus full diambilnya gini, gitu. Kalau yang dari kanan ke kiri itu hanya coel sedikit aja udah kena semua. Oke, itu penjelasan tambahan sambil belajar. Nah, setelah ini kalau di geolocate kan bisa tuh di extrude. Nah, di sini juga ada surface, extrude curve. Nah, extrude curve aja nih macam-macam nih pilihannya. Nah, saya nggak jelasin satu-satu karena
Nah, fokusnya nggak ke situ, sekali lagi ya, kita pakai yang straight. Nah, begitu ini saya rubah dulu deh tampilannya, nggak, jangan di samping, takutnya nggak kebayang. Kita pakai yang perspektif aja. Kita pakai perspektif, pakai shading, pakai mode shading, terus surface, straight. Nah tuh kan udah terbayang ya. Tadi kan ukurannya 5, berarti nilai ke kanan, sisi yang satu itu 2,5, sisi yang satunya 2,5. Lihat lagi pilihannya di atas. Kalau misalnya hanya mau satu sisi, ini dicontreng nih. Tuh, satu sisi aja, ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau sekarang kita mau dua sisi, dua sisi. Tuh, klik. Hasilnya di sini bolong. Kenapa bolong? Karena pilihan solidnya nggak kita contreng. Ini kita hapus lagi. Kan nilainya juga belum dikasih kan? Nilai 2,5 itu. Jadi teman-teman gak usah balik lagi ke sini. Langsung aja klik kanan. Tuh, dia langsung kembali ke perintah sebelumnya. Pilih, enter. Nah, ini udah dua sisi, kita pakai solidnya yes. Nah, dia punya penutup nanti. Nah, tinggal nilainya nih. Nilai per sisi berapa? Nilai per sisi adalah 2,5 mili, enter. Nah, tuh udah jadi cincin. Tinggal kita bikin godnya nih. Godnya itu di sini 3,10. Sebenarnya saya ngasal ini. Saya ngasal cuman pas diukur dapatnya segitu. 3,10 berarti dibagi 2 ya. Dibagi 2 berapa sih? 3,10 bagi 2 1,55. Nah, kita bikin godnya nih. Kita bikin godnya. Gimana caranya? Nah, untuk bikin god saya saranin pindah layer biar nggak ya biar ada pembedaan antara objek satu dengan objek lainnya. Garisnya nggak usah kita bikin nih. Tuh, jadi di Rhino itu garis bekasnya itu nggak hilang. Kalau di GeoCAD kan hilang, kalau di Rhino nggak hilang. Ini boleh nih kita pindah layer, pindahnya ke sini aja nih. Ke sini masukin ke layer yang merah gitu. Biar sama ya. Di sini kan juga merah tuh. Pindah layer merah, kita extrude lagi. Extrude lagi. Surface, extrude, straight. Sebentar. Kalau kita udah pindah ini garisnya ke layer merah, nah artinya kita jangan lagi ada di posisinya, jangan ada lagi di layer hitam, pindahin layernya ke layer merah gitu, supaya nanti hasil objeknya jadi adanya di layer merah, nggak ada di layer hitam. Klik, terus extrude, klik kanan tadi ya, satu sisinya 1,55. Tuh barangnya numpuk nih, extrusion tuh ya, udah apa namanya, patokan buat tengahnya udah kita buat. Terus kan di sini dia punya god. Nah, godnya nih dalam berapa ini? Kalau nggak salah saya bikin 0,5 mili nih. 0,5 mili kalau nggak salah. Kita ukur dulu deh. Kita ukur dulu. Kita ukur dulu mana nih? Ukur tuh adanya di sini, drafting. Pakai yang ini.
Nih setengah mili ya, bener setengah mili. Yang merah, kita lagi pilih objek yang merah ini, kita offset. Tapi offsetnya ini kita geser dulu deh biar teman-teman bisa paham. Geser dulu ke depan 10. Ini oke aja, nggak masalah. Kita offset ke dalam sebanyak setengah mili. Surface, terus offset surface, select surface. Surface ini selembar nih, kalau bahasa kita selembar, lembaran. Jadi dia dalam bentuk, bukan bentuk 3D ya, tapi dalam bentuk lembaran surface. Klik. Kalau udah diklik, enter. Nah, dilihat ini ada arahnya nih, ada arah ke atas, ada arah. Kalau misalnya arahnya kita mau ke bawah, tinggal dibalik, flip. Nah, flip ke bawah berapa? 0,5 nih. Kebetulan udah dicatat sebelumnya. Jadi bekasnya masih terekam. Enter. Nah, ini kan nggak solid ya. Berarti tadi lupa. Klik kanan, klik sini, enter. Ini solidnya, lupa. Solidnya klik, terus flip, enter. Nah, tuh. Udah jadi. Apa namanya? Udah jadi solid. Kita kembaliin deh. Kembaliin min 10. Nah, udah ini baru kita coak. Coak tuh di sini standar. Klik 1, enter. Klik 2, enter. Nah, udah jadi. Terus kemudian kita kan nanti kan mau dibikin motif ya sininya ya. Mau dibikin motif. Kalau pengguna JeolCAD tentu diukur ini berapa diameter yang bagian ini, diameter, terus dibikin garis panjang, baru bikin motif, baru ditempelin lagi di UV map. Nah, di Rhino itu bahasanya flow long. Flow long apa nih? Ada flow long curve, ada flow long surface. Nah, dalam hal ini metode yang kita pakai flow long surface. Nah, gimana cara bikinnya? Tentu kita membutuhkan surface. Cara ngambil surface-nya nih. Kita kan mau ambil surface yang ini nih. Yang tengahnya. Nah, kita ambil pakai ini nih. Extract surface, klik kanan, lihat tuh. Kita deketin mouse-nya, extract surface, klik kanan. Kalau explode tuh klik kiri. Klik kanan. Nah, ditanya nih, select surface yang mau diekstrak. Ini kan. Terus mau di copy nggak? Ya di copy. Kalau ini nggak di copy nanti jadi bolong. Klik. Sebentar nih ada seperti ada kesalahan nih. Saya pause dulu ya, sebentar. Oke, tadi ada kesalahan. Kita kembali pada posisi ini ya, pada posisi extrude. Kesalahannya di mana? Biar sekalian teman-teman juga tahu. Kesalahannya adalah tadi saat kita surface terus di offset, kemudian kita balikin posisinya ke bawah,
terus kita bikin solid, terus hanya satu posisi ya, ini kan both side-nya no, satu posisi, kita enter, terus kita potong, klik satu, klik dua, enter. Terus saat mau kita ekstrak surface bagian tengahnya ini, nah dia sepotong. Sementara di tempat yang saya buat ini, kita klik kanan, kita ekstrak surface, dia full. Nah yang kita cari full, bukan sepotong. Nah tadi saya ini masalah yang baru saya temuin, dan kebetulan tadi udah dapat jawabannya. Kita Ctrl Z, nah surface, offset, terus di both side, yes, solid, yes, enter, klik kanan. Nah baru kita potong di sini, klik satu, enter, klik dua, enter. Nah ini begitu kita ekstrak surface-nya, full dia. Tuh, ini yang kita perluin. Jadi tadi ada perbedaan, kalau kita offsetnya hanya ke dalam aja, dia jadinya setengah, tapi begitu kita offset surface-nya jadiin solid ke dua sisi, dalam dan luar, begitu hasilnya ini diekstrak, bisa jadi full. Nah sampai di sini kita udah ada nih surface-nya tuh ya. Kita ganti warnanya, kita ganti warna hijau. Nah ini kita ganti warna hijau, kita gelar nih, kan hijau ini kan kita lagi cari tahu berapa dia panjangnya nih, kelilingnya nih. Nah panjangnya kelilingnya itu caranya curve, adanya di, kalau nggak salah di mana ya, nah nih, curve from object, create UV curve, klik, select point and curve and on surface to create UV endpoint. Nah kalau kita klik kanan aja udah jadi tuh dia langsung. Berarti panjang ini adalah panjang dari yang hijau ini. Yang hijau kita mundurin deh, kita mundurin min 10. Nah oke, sebentar ya. Nah setelah ini kan jadinya di sini nih. Nah jadinya tuh ini saya geser dulu. Oh sorry, jadinya tuh ini. Nah ini ya, ini tinggal karena motifnya ini kan ada ukurannya, ini berapa senti, ini berapa mili, itu kan ada ukurannya. Nah supaya imbang, tiap besaran ukurannya supaya tetap imbang, kita buat satu garis lurus nih, line, single line, klik di sini, terus klik di sini. Nah kita geser garis yang merah ini. Nah tuh, klik garis yang merah, terus kita bagi nih. Nah kalau di file yang udah saya buat ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dibagi 10. Nah ngebaginya itu pakai ini nih, di sini titik, terus klik kanan,
Kita coba klik, saya lupa klik kanan apa klik kiri, coba kita klik kanan dulu deh. Klik kanan, bagi 10 nih, langsung aja. Karena udah nih nilainya 10, langsung aja enter. Nah tuh, jadi dia terbagi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10. Kalau mau dibagi, misalnya mau dibagi 7, nah, sini klik kanan, select curve, enter, misalnya bagi 7, ketik aja 7, enter tuh. Oke, lanjut. Terus artinya satu objek ini kita kasih garis ini dulu. Nah, satu objek nih segini nih besarannya, besaran motifnya. Nah, di sini udah saya buat. Nah, motif ini karena ukurannya saya ngasal, saya buat ketebalan ini jadi 0,6. Ini masing-masing 0,6 rata. Terus spasi di sini saya nggak ukur, ini hanya perkiraan aja itu. Nah, cara buatnya kita bikin garis seperti ini nih. Garis seperti ini. Nah, caranya kayak gini. Ini kan udah objeknya kan berarti di sini nih. Ini objeknya berarti di sini ya. Nih, garis ini sampai sini sampai sini. Kan titiknya ini nih. Nah, bikin kayak gini, kotak. Ini juga kotak. Terus bikin kotak sih gampang, tinggal di sini aja nih, ada di standar kotak tuh, tinggal ikutin aja ininya. Nah, saya kasih contoh di sini aja lah. Nih, terus kita bikin kotak aja. Nah, sebenarnya bukan kotak asal ya, di sini nih ada jarak 0,3 karena ini kan juga 0,3 dari sini ke sini nih, 0,3 karena nanti mau di offset dengan hasil ini offset ya 0,3. Terus kita nggak cuman keluar, nggak cuman ke dalam, tapi kita kedua sisi kita klik. Nah, dengan hasil tuh kayak gini nanti tuh. Tadi kan di sini sorry, both side. Nah, dengan hasil kayak gini. Makanya di sini saya turunin 0,3, terus bagian samping juga 0,3 gitu. Nah, kalau udah punya acuan kayak gini ya, udah punya acuan kayak gini, kotak tinggal dibuat garis polyline. Polyline itu garis tidak terputus. Polyline kita ikutin aja, berarti dari sini 1, terus ke sini 2, terus ke sini, terus ke tengah, terus ke tengah sini, terus ke sini. Sorry, salah ini, ulang. Dari bawah sini, sini, ke tengah, ke ke sini bener ya, ke sini, terus ke terakhir ke sini. Nah, tuh kita jadiin warna putih misalnya. Tuh. Ya.
Jadi pakai polyline ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, acuannya sebenarnya ini acuan yang saya buat. Kalau teman-teman udah bisa bikin acuan sendiri ya nggak masalah. Itu yang kita perluin. Kalau ini digeser, mana gumbal? Ini kita geser. Tuh. Oh, ini beda. Ini saya buat yang ini, sorry. Yang ini saya buat lebih dulu. Kalau ini setelah udah pada jadi, baru saya buat kayak gini. Jadi ukurannya nggak sama. Jadi ukuran di sini nggak sama nih. Ukuran apa namanya? Ini bagian ukuran ini nggak sama. Gitu. Jadi ini kalau di offset, kalau misalnya yang ini di offset, terus both side. Nah, hasilnya bagian sini terlalu sempit ya. Nah, bagian sini terlalu sempit nih. Makanya yang teman-teman atur ininya aja. Tinggal diatur ininya. Gitu. Sebenarnya kalau ada sih misalnya supaya ngatur enak gimana. Tinggal ini di move. Di move sini. Terus kemudian kan kita offset. Both side. Nah, ini kan kelewat sempit nih. Tinggal diatur dari sini aja nih. Ambil CV-nya, dikecilin. Tuh. Ya. Tapi historinya harus aktif. Oke ya, sampai sini paham. Sampai sini bikin motif udah. Terus kan ya hasilnya ini tinggal kita copy nih. Copy jejer sampai garis batas ini nih. Batas yang tadi kita udah buat di sini nih. Sampai batas ini. Setelah motifnya ada di sini, kita copy sampai batas yang ada di situ. Nah, ini yang udah saya buat. Caranya gimana? Caranya tinggal pakai transform. Ini klik nih linear. Nomornya berapa? 10 apa 9 ya? 9 kayaknya. 9. First reference, titik awal. Ini klik. Second reference, titik kedua. Ini klik. Oh, berarti 10 kurang 1. Klik kanan, copy 10. Titik awal, titik akhir. Nah, kan jadinya yang di atas nih. Sama kan jadinya seperti di atas. Sampai sini nggak selesai nih. Sampai sini belum selesai kita bikin motif karena di sini dan di sini masih ada pertemuan garis ini. Ini kita harus ilangin dulu. Nah, caranya terus. Nah, supaya jadinya kayak gini nih. Clean, bersih dia. Yaitu kita kalau di Corel namanya combine ya. Weld. Ini kita seleksi dulu semuanya. Nah, setelah seleksi kita ke sini. Curve. Nih. Curve apa nih? Curve delete all input. Coba kita klik kanan ya. Klik kanan. Klik inside region to keep. Press enter when done. Klik bagian dalam. Nih, klik bagian dalam. Tuh.
klik bagian dalam, klik bagian dalam, klik bagian dalam. Nah, kalau udah enter, press enter when done. Tekan enter kalau udah selesai atau klik kanan. Nah, tuh kan jadinya clean, bersih. Setelah jadi kayak gini, baru kita extrude. Nah, extrude-nya terserah deh mau berapa. Misalnya 0, surface. Ini kalau nggak salah 0,65 nih saya buat. Karena kan godnya tadi 0,5. Nah, untuk finishing segala macam misalnya gitu kan, kita perlu lebih. Extrude straight, satu sisi aja, nggak dua-duanya. No, solid yes, 0,65. Tuh. Jadi ya, jadinya yang ungu ini loh. Jadi yang ungu. Nah, kalau ini saya buat di sana hanya untuk nyontoin aja. Kalau udah sih tinggal dibalikin aja. Tinggal dibalikin berapa nih? Ini 20 ya. Klik sini. Min 20. Nah, kan. Gitu. Ini rekam nggak? Oke, masih ngerekam ya. Nah, kan udah nih sampai sini. Yang ini kita ini aja ya. Kita hide aja ya. Ctrl H. Terus ini juga udah dipakai semua. Hide aja. Ini nggak bisa di hide ya. Hide object. Oh, nggak bisa nih. Tapi tadi yang 5 bisa ya. Sebentar. Swap hide. Oh, ada di situ. Ctrl H. Ctrl H. Ctrl H. Nah, ini jadi lebih bersih. Sekarang waktunya kita nempelin dari ini ke sini. Tapi ada satu pertanyaan. Di sini bentuknya surface, tapi di gambar kita yang satunya ini belum jadi surface-nya, masih garis aja. Ya, gampang, tinggal bikin surface-nya. Buat apa sih? Ya, buat nanti keperluan UV map, karena caranya beda dengan GeoCAD. Nih, pakai ini. Surface from planar curve. Artinya membuat surface dari kurva yang datar. Klik. Nah, tuh udah jadi. Nah, biasain teman-teman kalau misalnya kerja itu pakai layer misalnya nih, supaya nggak bingung ini nanti layernya jadi layer biru gitu. Jadi saat kita aktif di layer yang merah, biru nggak kepake tinggal di hide gitu, hijau nggak kepake tinggal di hide, terus hitam nggak kepake tinggal di hide gitu. Jadi kita fokus adanya di sini, tinggal dinyalain lagi tuh. Saya nggak kasih contoh dengan banyak layer ya, maksudnya dari tadi saya kasih contoh barang yang ini nggak terlalu gunain banyak layer supaya fokus ke penjelasan yang intinya. Tapi biasanya memang saya pakai layer, tinggal dikasih nama misalnya di sini ya. Ini ada pelajaran tambahan aja lah, garis gitu. Apa surface ya, surface 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 UV map misalnya gitu. Nah, yang lain juga sama, misalnya mau ganti warna tinggal klik klik 2 kali aja warnanya, terus dipilih warna yang cocok gitu. Ini misalnya ini untuk kunci nih. Nah, jadi kalau kita pilih apa nih, kunci maksudnya apa ya? Oh, nggak bisa di delete. Oh, enggak ya. Apa ini? Oh iya, kalau misal dikunci ini,
Kalau kita delete nih ada ini, ada peringatan dulu tuh. Oh enggak, salah klik saya. Kalau kunci tuh nggak bisa dipilih, tuh nggak bisa dipilih. Tapi kalau misalnya dibuka kuncinya ya bisa dipilih gitu. Kita kunci, dipilih aja nggak bisa kan. Oke, kita lanjut ke proses akhir, UV map. Nah ini UV map ini sih agak panjang jelasinnya. Kenapa agak panjang? Karena di Rhino itu agak-agak tricky ya. Kita harus ngebaca bener objek yang kita hasilin. Agak-agak tricky. Kenapa saya bilang tricky? Nih saya kasih contoh. Sorry. Ini belum saya masukin ini di visibility. Nah ini. Di sini kalau teman-teman lihat ada garis lurus halus nih. Ini garis halus. Ini juga garis halus. Ini juga garis halus. Nah yang ini dia agak sedikit lebih tebal. Perhatiin nggak? Ya, perhatiin ya. Nah ini apa sih? Kenapa sih ini ada lebih tebal di sini? Nah ini disebut titik nol. Nah, titik nol. Kenapa ini bisa terjadi? Ya tadi pada saat kita buat objek nih, kan tadi kita buat objek gini ke kanan gitu ya. Nah, jadi titik nol tuh adanya di kanan. Nah kalau gini kan nggak ketahuan loh di mana titik nolnya, ya tinggal di sini nih, curve nih, mark curve start. Startnya di mana, klik titik, klik sini, enter tuh. Makanya pas ini dijadiin surface nih, dijadiin surface ini lebih ini enggak ini ya. Tuh, dijadiin surface dia lebih tebel garis di sini ketimbang garis-garis yang lain. Karena poinnya di sini, poin nolnya. Nah, begitu juga sama yang ini. Ya, kita perhatiin dulu. Nah, saat kita ekstrak curve sama hasil ekstrakannya nih di sini lebih tebal nih. Tuh kalau teman-teman lihat di sini lebih tebal ketimbang garis-garis yang lain. Ya, kelihatan ya. Nah, supaya enak menurut saya titik ini saya lebih enak adanya di atas ini nih. Loh, kok bikinnya lo di samping? Ya, ini sebenarnya udah kadung bikin gitu. Maksudnya biar lebih enak aja, nol tuh di atas gitu. Nah, tinggal puter aja deh. Puter, klik di sini. Kebalikan jarum jam ya, berarti min 90. Nah, min 90 kita lihat tuh. Titik tebalnya udah ada di atas. Ini juga kalau mau nggak masalah. Min 90 enter. Tuh, yang tebal udah ada di atas. Ini yang nggak kepake kita hide dulu. Nah, setelah udah sampai di sini, mana tadi? Nih, kan kita udah buat surface ini.
Nah, yang ini juga udah kita buat tadi. Sekarang waktunya nempelin ini ke sini. Nah, pakai menu flow transform transform ya. Flow long surface. Klik select object. Select object, klik enter. Enter. Nah, dia minta suruh milih lagi nih. Basisnya mana? Artinya dasarnya mana? Dasarnya ini. Tapi di sini base surface select edge near a corner. Nah, kita suruh milih titik atau sudut dekat pojokan, bahasanya gitulah. Kita bisa copy ininya, objeknya. Nah, ini biarin aja. Kita karena disuruh milih select edge near corner. Kita klik di sini nih. Klik. Nah, terus targetnya. Targetnya mana? Select edge near matching corner. Ingat ya, matching corner. Klik di sini. Adanya di dalam. Kalau kita geser ke sini, kalau kita geser ke sini, posisinya berarti salah dong. Iya, jelas salah karena tadi kita nggak matching. Bagian mana nggak matchingnya? Nah, di bagian ini. Perhatiin teman-teman, ini penting banget nih. Flow long surface, select object, enter. Base-nya nih. Lihat, ini apa nih garis nih? Garis tengah. Artinya ke sana anggaplah ke sana positif ya. Di sini negatif. Kita klik di area positif. Kemudian disuruh matchingin bagian cornernya. Tapi kita malah milih negatif yang di bawah nih, di bawah garis tengah ini. Ya jadinya di bawah. Nah, kita harus matchingin saat di atas. Ini kita di atas juga. Nah, baru benar. Baru kita geser ini. Boleh yang ini digeser. Nah, supaya nggak kehilangan historinya 10. Berapa? 5 ya berarti ya. 5. Tuh. Ya, ini ada lebih sedikit kan. Ini dalamnya 05, ini kan saya buat 065. Tuh, udah jadi. Ya, tinggal teman-teman praktekin. Kalau ada yang bingung, pause di videonya, ditanyain bagian mana, nanti tinggal infoin. Oke, ini nanti saya buat renderannya dulu buat thumbnail, lumayan. Terus kita lanjut ke part 2 ya. Part 2 itu adalah cincin yang ini. Oke, lanjut di part 2. Ini udah sejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.